Halo, halo, cek apakah suara saya bisa terdengar? Sudah dengar. Oke, mantap. Nanti kalau nge-lag patah-patah atau gimana bisa disampaikan di kolom chat ya, agar saya coba membenahi jaringannya. Oke, bismillah, karena sudah jam 8 tepat waktu Indonesia Barat. 8 lebih 6 ding waktu Indonesia Barat. Maka izin dari MC untuk memulai acara, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat semuanya. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atas berkat perjuangannya kita dapat menikmati Islam dari zaman unta hingga zaman Toyota sekarang bahkan Lamborghini gitu teman-teman. Jadi Sugeng Rawu, ahlan wa sahlan, oso selamat datang di TTM atau Teman Tada Bermalam jilid ke-8. Dan anyway, TTM hari ini bertemakan The Cure of Insecure. Senada gitu ya, seperti pantun. The Cure of Insecure. Pas banget nih buat kita, eh, nggak tahu kita, ya saya sih, saya yang masih sering nggak percaya diri, apa namanya, melihat postingan sana sini terus merasa minder dan lain sebagainya atau ya penenang dari rasa insecure. Nah, ngomong-ngomong, apa kabar nih teman-teman Shiners kabarnya? Iya, apa kabar semuanya? How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan membaikkan ya. Dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi yang sudah hadir, baik dari pembicara Ustadz Akbar Nazari, Masya Allah Ustadz, terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan maupun teman-teman Shiners ya, yang juga meluangkan waktunya di tengah kesibukannya, di tengah malam minggunya, malam sakral ini untuk beribadah. Nah, sudah meluangkan waktunya, terima kasih. Diimbau juga agar tetap mematuhi protokol kesehatan 3M+1B ya, bagi yang lagi di luar. 3M+1B itu BTW adalah menjaga jarak, memakai masker, ini lagi apa sih? Mencuci tangan, dan B-nya adalah berdoa karena sia-sialah suatu ikhtiar tanpa diiringi dengan tawakal ya. Nah, oh ya izinkan saya memperkenalkan diri ya. Ini udah cuap-cuap banyak tapi belum memperkenalkan diri. Jadi nama saya Damar. Nah, saya malam ini akan berperan sebagai MC sekaligus moderator dari acara hari ini. Nah, saya asli Bandung tapi lagi di Surabaya sekarang. Halo warga Jawa Timur, di sini mungkin ada yang dari Jawa Timur, bisa mengangkat jarinya dan mengetik di kolom chat. Silahkan. Halo, halo. Apakah ada yang dari Jawa Timur? Ada dari Bandung atau daerah lain gitu? Silahkan disebutkan daerahnya, boleh dong. Biar kita kenal gitu. Wah, Bandung, mantap. Salma Fauzia. Ya, ayo ada lagi. Selain dari Bandung, Jawa Timur. Pamekasan. Saya Bandung. Wih, kok banyak dari Bandung ini? Punten atuh ya. Tangerang, Balikpapan. Sidoarjo hadir, mantap. Sidoarjo kemarin saya ke Sidoarjo loh, ke Prambon. Jangan-jangan kita bertemu tapi tidak sadar ya. Bekasi, oke. Wow, banyak sekali ya. Jauh-jauh, kok banyak? Jauh-jauh ya ternyata. Ya luar biasa, memang hikmahnya, salah satu hikmah dari pandemi ini adalah mudahnya komunikasi ya. Kita yang jauh-jauh jadi bisa didekatkan dengan teknologi, jadi alhamdulillah masih ada yang bisa disyukuri. Halo teman-teman semuanya yang dari daerah-daerah jauh, semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau gitu saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan, ya ini ya yang sedang dilakukan bercuap-cuap dari pembukaan tadi sampai sekarang. Terus ada tilawah, lalu ada pembacaan tata tertib, ya, penampilan video, ada diskusi, sesi Q&A, closing statement, sesi foto, dan penutup. Nah, oke, tanpa berlong-long time again, karena ini timekeepernya udah angkat-angkat tangan, tanda saya harus beranjak ke agenda selanjutnya. Nah, ini adalah pembacaan tilawah dari Mas Sarwan. Nah, waktu dan tempat kami persilakan Mas Sarwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون Sadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ahlan wa sahlan jauhnya. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron jazakallah Mas Arwan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga baik yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan ini ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, afdol rasanya teman-teman kalau udah ada pembacaan ayat suci, tapi kita belum berdoa gitu ya. Nah, maka dari itu ayo kita berdoa dulu agar acara pada malam hari ini diberkahi dan berjalan sesuai rencana. Berdoa di dalam hati sesuai cara dan bacaannya masing-masing, dipersilahkan. Amin. Ya, berdoa dicukupkan, baca tilawah kayak janji tadi yang sudah saya bacakan. Sekarang itu pembacaan tata tertib. Nah, jadi harap diperhatikan teman-teman. Nah, yang pertama itu luruskan niat mengikuti TTM ini karena Allah. Yang kedua, perhatikan ada pada penuntut ilmu ya. Jadi posisi duduknya diperhatikan, memposisikan gimana caranya agar bisa menyimak dengan baik. Kalau perlu mungkin mencatat dan lain sebagainya, dan hindari rebahan ya teman-teman kalau bisa, karena rebahan pangkal ketiduran. Jadi kalau bisa dalam posisi yang paling sigap, posisi yang paling baik, karena saya meyakini ya bahwa teman-teman di sini juga ingin mendapatkan ilmu yang paling baik. Jadi posisikan diri untuk posisikan diri untuk duduk dan menyimak dengan posisi yang paling baik. Ya gitu deh pokoknya. Nah, terus yang ketiga, selama Ustadz nanti menyampaikan tadabbur, diharapkan, nah ini teman-teman tolong diperhatikan ya, off mikrofon agar tidak bocor-bocor, tidak nabrak sana nabrak sini. Terus on off kamera dulu ya, off kamera dulu punten soalnya biar tidak ngelek-ngelek. Karena di sini internetnya agak cedat-cedut dan biar nanti penyampaian materinya lancar jaya. Jadi tolong off kamera dulu, tapi jangan khawatir bagi teman-teman yang sudah dandan, yang sudah rapi-rapi, sudah mandi. Nanti akan ada sesi foto. Jadi teman-teman ditahan dulu, boleh di off cam dulu, nanti di akhir ada sesi foto. Terus yang keempat akan ada sesi diskusi. Nah, ini boleh tanya jawab dengan Ustadz atau sharing seputar pembahasan tadabbur malam ini ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, bisa disiapkan dari sekarang, bisa googling-googling dulu, bisa berpikir-berpikir dulu, nanti tanyakan saat ada sesi Q&A. Lalu yang kelima, nah ini, jika ada yang ingin bertanya atau sharing, nanti saat sesi Q&A ada dua cara. Yang pertama, menuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Jadi ya boleh ke public chat, boleh juga private chat lewat saya gitu ya. Kalau misalnya mau anonim atau agak ragu mengirimkan di public chat, tidak apa-apa, bisa pilih cara yang paling nyaman. Terus yang kedua, bisa bertanya langsung dengan klik tombol raise hand ya. Dan nanti saya sebagai MC yang beralih peran jadi moderator akan memilih dan mempersilahkan teman-teman signers untuk on mic. Tentunya satu persatu ya, nggak barengan. Nah, udah sih segitu aja tata tertibnya. Jadi harap dicerna, harap kita maknai dan kita eksekusi dengan sebaik-baiknya ya tata tertib yang ada agar kajian ini berjalan dengan lancar. Oke. Agenda selanjutnya akan ada pemutaran video, adalah pokoknya video surprise. Nah, silahkan untuk video, waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum teman-teman. Sudah pada tahu kan BTS lagi buka pendaftaran batch ketiga? Ada kelas tasin umum, kelas tasin privat, dan kelas ikro. Kita intip dulu yuk keseruan batch sebelumnya. Game santuy di awal tiap episode. Ini seru banget karena review materi jadi makin mudah diingat. Tidak sih seorang yang beriman. Oke. Apakah betul? Iya, kamu betul. Ada praktikui. Tiap akhir episode, peserta akan praktik langsung, lalu nilainya bisa dimonitor di lembar mutabaah. Shani shashna minal mushni mashi shani sha. Mantap, good sekali Kak Riri. Juga ada Astor, yaitu asisten tutor. Khusus peserta tahsin umum, gak perlu khawatir bakal lupa sama agendanya, karena akan terus di-remind oleh Astor. Peserta jadi makin paham dengan mencatat, mendokumentasikan, lalu membagikannya ke BTS Story. Pada BTS Award, khusus tahsin umum, akan diberi penghargaan untuk peserta berdasarkan kategori tertentu di tiap akhir level loh, dan masih banyak lagi keseruan di agenda flashback quiz serta web series. Sebelum akhirnya peserta akan mendapatkan raport dan sertifikat kelulusan. Meskipun santuy, Anajem Project terus berusaha menjadikan program BTS tetap worth sebagai media belajar tas. Karena tutor selalu memegang prinsip lillah, uswatun hasanah, fun, dan friendly. Jaji jubaj. Mantap. Nih meringis dan mencucu dan smile-nya Kak Riri udah maksimal banget nih, keren banget nih. Masya Allah. Kalau kamu belajar dengan baik dari awal sampai akhir, gitu. Aku kasih 1 hadiah buat kamu. Peserta pun akan berlatih konsisten. Karena setiap peserta BTS harus menerapkan prinsip COD, yaitu confident, on time, dan do the best. Fanashita. Lihat lagi Nakal. yang tadi. Fakhashita. Fakhosita. Ujung pangkal. Ujung samping. Tepi. Iya, coba dibunyikan. Al. Untuk kelas Ikro juga nggak kalah seru, di mana adik-adik bisa belajar dengan lebih antusias saat baca tulis Ikro, karena diselingi dengan kisah Nabi, cerita huruf hijaiyah, dan keseruan lainnya pada game santuy yang edukatif menggunakan media yang menyenangkan. Penasaran dengan keseruan BTS Batch 3 mendatang? Pantengin terus IG Anajem Project ya. Daftar juga yuk untuk menikmati manfaat dan keseruannya. Dor. Oke. Masya Allah, luar biasa ya, sudah diputarkan tadi video tentang salah satu program dari Anajem Project, yaitu BTS, Belajar Tahsin Santuy. Bisa dilihat bahwa pembelajarannya sangat bersahabat, sangat santuy, tapi tetap memiliki target, tetap memiliki kurikulum yang jelas, jadi mantap. Nah, buat shiner semua yang hadir pada malam hari ini, saya mau menginfokan sedikit nih ya. Jadi acara TTM pada malam hari ini itu diselenggarakan oleh Anajem Project. Nah, apa itu Anajem Project? Nah, Anajem Project adalah platform dakwah dan media belajar Islam yang millennial-able sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ada pula program Anajem, yaitu TTM, teman tadabbur malam yang sedang shiners jalankan pada malam hari ini. Terus ada ABG, Anajem Berbagi, ini kegiatan donasi yang diselenggarakan setiap sebulan sekali, insya Allah. Lalu ada SQUY, pakai Q ya, SQUY. Nah, ini kependekan dari Shine with Quran, Kuy. Nah, ini adalah kegiatan kegiatan di bulan Ramadan.
Nah, terus ada TOC, Tadabbur Audio Challenge, dan yang terakhir ada BTS atau Belajar Tahsin Santuy. Nah, buat teman-teman yang penasaran, bisa langsung dicek saja IG-nya, IG-nya Anajem Project di @anajem.project. Nah, project-nya pakai bahasa Inggris ya, teman-teman. Jadi CT, project. anajem.project. Nah, jadi kalau teman-teman tadi mau belajar menyempurnakan bacaan Al-Quran dengan cara yang aduhai, dengan cara-cara yang friendly, nah silahkan teman-teman bisa daftar. Cek langsung di IG-nya Anajem. Tapi jangan dicek doang, di follow juga dong ya. Biar sempurna. Follow up-nya tidak hanya follow, tapi tidak hanya ngecek, tapi nge-follow juga. Oke, terus ya udah gitu sih. Dan kita bisa beranjak ke agenda selanjutnya. BTW ini udah rame ya teman-teman. Saya nggak sadar udah ada 47 orang. Ini kita bisa bikin ini loh guys, rombongan umroh. Alhamdulillah ya teman-teman yang hadir pada malam hari ini, dan terima kasih banyak sekali lagi, luar biasa. Semoga apa yang dicari, apa yang menjadi tujuan teman-teman pada malam hari ini bisa didapat, bisa ditemukan dengan bersama-sama dengan cara paling baik. Oke. Selanjutnya adalah agenda inti, tapi sebelum agenda inti, izinkan saya untuk prolog sedikit ya. Jadi dari tadi apa Mas? Ya tadi masih cuap-cuap pembukaan, sekarang prolog. Ini beneran nih, serius nih teman-teman. Nah, jadi hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita akan tadabbur Quran Surah At-Tin ayat 4 bersama Ustadz Akbar Nazari Muhammad selaku owner Dakwah Islam ID. Wah, luar biasa ya, Masya Allah sekali pembicara kita pada malam hari ini. Jadi jangan sia-siakan teman-teman, kalau misalnya nanti ada yang mau dibahas, ada yang mau di-sharingkan, ditanya-tanya, bisa disiapkan dari sekarang. Dan bisa ditanyakan nanti saat sesi Q&A. Kita akan belajar terkait dengan the cure of insecure. Jadi pemulih insecure atau penenang, obat, penyembuh dari insecure. Nah, jadi gitu. Dan halo, cek Ustadz Akbar apakah sudah terhubung dengan kami? Halo Ustadz Akbar. Halo Ustadz, cek. Iya, apakah sudah bisa terhubung Ustadz? Apakah suaranya sampai terdengar? Sampai. Alhamdulillah. Oke. Baik, kalau begitu Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khair ummah akhrajat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur ya kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa bermujalasah ya, duduk bersama dan bermujalahah bertatap muka di forum yang penuh kebaikan, yakni majelis ilmu, di mana setiap majelis ilmu ya malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang hadir di dalamnya. Ya, kurang lebih ada 70.000 malaikat yang mendoakan agar orang yang hidup dalam majelis ilmu ini diberikan keberlimpahan dan keberkahan. Ya, maka insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan ya nikmat dan keberkahannya kepada kita semua di malam minggu ini. Yang kedua, saya kayak kurang semangat ya. Saya masih proses pemulihan ya setelah kena COVID-19. Ya, jadi ini masih proses ya, belum sampai ke negatif, tapi ya
mudah-mudahan ya dengan berkumpul dengan teman-teman semua bisa meningkatkan ya percepatan untuk cepat sehat lagi. Gitu. Jadi ini mungkin dakwah yang pertama ya, di bulan Juni, karena sebelum COVID saya kena cacar, curhat ya, tapi nggak masalah. Jadi ini bentuk kebahagiaan saya, mudah-mudahan teman-teman panitia diberikan kebaikan insya Allah. Jadi setelah dakwah vakum mungkin sekitar hampir 1 bulan berarti ya, hari ke-25 bisa bertatap muka lagi, bisa bersilaturahim lagi, bisa kemudian men-share ilmu-ilmu yang memang harus bisa di-share insya Allah. Ya, tetap semangat, tetap sehat semua, jaga prokesnya ya, insya Allah. Teman-teman semua, alhamdulillah malam ini kita akan membahas tentang syukur ya. Sebetulnya sebelum masuk ke materi itu ya, saya mau nampilin dulu saya screen ya, ntar saya akan share screen dulu. Sebentar. Oke, sebentar. Potensi yang benar, potensi Islam. Kemudian ada Amr bin Al-As, ya, seorang diplomat, ya, juru bicara yang paling handal. Bahkan kata Rasulullah SAW, dimanapun Amr bin Al-As itu hidup, maka dia sangat layak menjadi seorang pemimpin. Jadi Amr bin Al-As itu diberikan amanah luar biasa. Jadi gubernur di Mesir, kemudian menjadi orang yang kemudian bertanggung jawab terhadap wabah taun waktu itu terjadi ya di zaman Umar. Karena memang kata Rasulullah, dia orang yang sangat layak menjadi pemimpin dimanapun dia berada. Ketika dia belum masuk Islam, ya dia masuk Islam dalam keadaan dia bisa memberikan yang terbaik ya untuk agama Allah ini. Sebelum beliau masuk Islam, ya beliau juga kemudian menjadi yang terbaik di tengah-tengah kafir Quraisy. Ya, itu bentuk hal pribadi-pribadi yang unik ya, yang luar biasa hebat. Lalu kemudian ada Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab ini cerdasnya luar biasa. Pribadinya sangat menarik karena Umar ini orang yang menjadi otak ya, otak penyiksaan orang-orang Muslim ketika Umar belum masuk Islam. Ya. Ini yang kemudian beliau sesali sampai Bilal disiksa, kemudian Sumayyah wafat syahidah di sana. Itu karena idenya Umar. Gitu. Jadi ini Umar ini orang yang sangat cerdas, orang yang luar biasa, punya jiwa kepemimpinan yang hebat. Di satu sisi, ketika belum masuk Islam, ya karena pemikirannya dipengaruhi oleh pemikiran jahiliyah, ya, maka yang mendominasi aktivitas Umar adalah aktivitas jahiliyahnya. Tapi ketika telah masuk Islam, jangan ditanya ya. Beliau menjadi seorang pemimpin, beliau kemudian berhasil menjadi tokoh ya, salah satu tokoh dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia yang ditulis Michael Hart. Itu karena apa? Karena dua bentukan ini, pemikiran dan perasaannya. Lalu yang terakhir ada Ali misalkan. Ali bin Abi Thalib ini anak muda, cerdas, usia 8 tahun ya. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 9, 7, 8, 9 tahun ini diberikan pilihan oleh Rasulullah untuk memilih agama yang mana yang benar. Apakah dia akan bertahan dengan agama nenek moyang atau dia akan masuk ke agama yang dibawa oleh Rasulullah. Gitu. Nah ini bentuk kepribadian yang dihasilkan lewat peradaban Islam. Jadi nggak ada istilah kemudian nggak pede, cemas, karena itu penyakit individualis. Nanti akan saya jelaskan ya, kenapa penyakit ini muncul. Kenapa penyakit ini muncul? Karena tidak diterapkannya metode hidup Islam.
Apa itu sih metode hidup Islam? Metode hidup Islam itu sederhana ya. Jadi Islam ini adalah sebuah way of life atau jalan hidup yang sangat unik polanya. Berbeda dengan jalan hidup yang lain. Islam ini mewajibkan pemeluknya untuk hidup dalam satu pola kehidupan tertentu secara konsisten. Tidak berganti, tidak berubah, baik karena situasi maupun karena kondisi. Islam mengharuskan mereka untuk selalu mengikatkan diri dengan pola kehidupan tersebut dengan membentuk kepribadian. Yang pertama, itu menjadikan nafsiyah atau jiwa. Nafs. Ya, pernah sering dengar ya, tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Nafs itu adalah jiwa yang diperbaiki, dan yang kedua, akliyah, pemikiran. Ya, harus tunduk dan patuh terhadap Islam. Ya, mereka tidak merasakan ketenangan kebahagiaan kecuali berada dalam pola tersebut. Ini teorinya. Sederhananya apa? Sederhananya adalah kita mau nggak sih tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangan Allah. Ya. Wa ma atakumur rasul fahudhuhu wa ma nahakum anhum fantahu. Ayat ini tuh bicara tentang taatlah kepada Rasulullah. Apa yang dia bawa tolong diamalkan. Wa ma nahakum anhum fantahu. Apa yang Rasul larang maka tinggalkan. Ini sebetulnya pola hidup kita harusnya, ya. Jadi hidup kita itu punya standar, itu halal haram. Ya, kalau haram berarti buruk untuk kebaikan kehidupan kita. Kalau halal pastilah baik untuk kehidupan keseharian kita. Jadi dengan pola standar itu kita memandang hidup ini enggak rumit. Ya. Teman-teman pasti tahu sekarang. Ini ya, penyakit insecure ini memang penyakit yang aneh ya. Maksudnya dia menimbulkan rasa cemas, tidak percaya diri. Itu penyakit macam apa gitu. Mungkin di zaman Rasulullah sendiri pun juga Rasulullah tersenyum gitu. Ya. Apalagi itu terjadi di tengah kaum muslimin. Ya, yang harusnya mereka itu udah beranjak dari urusan pribadi mereka. Mereka harus mau berpikir tentang masalah umat. Mereka harus mau berpikir bagaimana nyelesain masalah umat yang begitu kompleks. Tapi kalau dia itu hanya berpikir, hanya dengan urusan pribadinya yang nggak pernah selesai-selesai, nggak pernah kelar-kelar, terus bagaimana mengurus umat yang jauh lebih kompleks, bagaimana mereka bisa dijaga akidahnya, bagaimana mereka bisa dijaga isi perutnya supaya tidak kelaparan hingga tidak meninggalkan anarkisme, bagaimana isi kepala mereka, apakah isi kepala mereka itu diisi dengan ilmu atau diisi dengan sesuatu yang bersifat sekunder. Ya, apa hawa nafsu, ya, pacaran lah, pola hidup yang sekuler yang nanti saya jelaskan apa itu sekuler. Tapi yang jelas dengan punya pola hidup yang standar ini, halal dan haram, maka hidup kita itu akan mendapatkan sa'adah, ketenangan. Ini yang mungkin dicari semua orang hari ini, termasuk orang yang kena sakit ya. Banyak orang yang bicara misalnya tentang COVID-19, tolong jangan mikirin hal yang negatif. Itu bagian daripada diri kita itu menolak sesuatu yang buruk. Ya, entah itu berita atau entah itu cerita ya, yang kemudian mempengaruhi diri kita. Karena psikis kita harus dijaga. Nah, psikis itu kan nafsi. Bagaimana nafsi itu bisa dijaga, bisa kemudian baik, bisa bahkan kemudian tadi pulih. Ya, jiwa kita diisi dengan kedekatan dengan Allah. Bagaimana caranya? Banyak. Bangun di sepertiga malam, rajin membaca Al-Quran, jauhi sesuatu yang haram, ya. Entah itu pacaran, entah itu khamar, entah itu riba, ya. Apapun yang aktivitas itu menuju kepada keharaman, maka ditinggalkanlah oleh kita. Itu bentuk daripada memperbaiki, membersihkan diri kita dari sesuatu yang buruk. Sehingga kita terhindar dari penyakit insecure, individualistik. Jadi insecure ini punya penyakit yang paling dasar yaitu sekuler. Sekuler itu apa? Sekuler itu fasudin anil hayyah. Apa itu? Memisahkan antara agama dengan kehidupan. Itu satu. Yang kedua, punya turunan sekuler ini. Ya, dalam ranah
pribadi, dia akan memunculkan pribadi yang individualistik, apatis terhadap masyarakat, apatis terhadap kondisi sosial, apatis terhadap bahkan orang sekitarnya. Gue punya masalah, gue masalah gue sendiri bisa nyelesain masalah gue. Padahal masalah itu nggak seujung kukunya gitu. Contoh kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Palestina, di Suriah, ya. Bagaimana mereka untuk mikirin besok masih hidup saja, bukan besok, bukan sore masih hidup aja, Masya Allah, berat sekali. Jadi insecure ini tadi penyakit berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kaum muslimin melalui pemahaman. Ya, pemahaman ini. Terus gimana kalau tadi solusinya? Kalau untuk kemudian bisa kembali percaya diri, ya, untuk kemudian bisa tidak punya rasa cemas. Nah, saya akan uraikan sedikit bahwa takut, misalkan takut itu bukan penyakit. Takut itu adalah fitrah manusia. Dan fitrah ini harus kita posisikan sesuai dengan konteksnya. Orang mau nyebrang, contoh ya, orang mau nyebrang, itu pasti lihat kanan kiri kan. Itu pasti lihat kanan kiri. Kenapa? Karena dia punya rasa takut. Gimana kalau ditabrak dari sebelah kanan? Bagaimana ditabrak dari sebelah kiri? Maka rasa takut itu pas untuk kita itu waspada. Gitu ya. Dan takut yang lebih pasti adalah ketika kita tahu ya ada zat yang paling hebat di alam semesta ini yang harus kita tunduk ya dan patuh terhadapnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Itu takut yang paling hakiki. Kan kalau takut karena nggak pede, itu masalah receh teman-teman. Ya, udah campakin pola hidup seperti itu. Tidak akan menolong kita di akhirat juga. Ya, justru kita harus berpikir bagaimana rasa takut itu bisa kita salurkan kepada agama Allah. Takut berbuat maksiat, takut melakukan riba, takut berpacaran karena bentuk itu bentuk maksiat ya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takutnya itu harus kita analisis ya. Bagaimana cara takut itu kemudian bisa kita salurkan kepada hal yang tepat. Gitu ya. Terus bagaimana orang bisa pede? Pede itu karena dia punya keyakinan tadi akliyah, pemikiran. Ada satu yang dia yakini sehingga kita tidak ada satupun yang kita takuti kecuali Allah. Itu bentuk dari keyakinan. Dan keyakinan itu terbentuk dengan bukti. Banyak bukti, banyak iman. Tidak ada bukti, tidak ada iman. Sedikit bukti, sedikit iman. Itu pola yang sering saya sampaikan ke santri-santri saya bahwa sedikit iman karena sedikit bukti. Tidak ada bukti, tidak ada iman. Artinya apa? Kalau kita bisa membuktikan bahwa agama ini adalah agama yang benar, Tuhan ini adalah Tuhan yang benar, Nabi kita adalah Nabi yang benar, kitab suci yang kita adopsi adalah kitab suci yang benar, dengan akliyah kita, dengan akal kita buktikan dengan realitas yang ada di muka bumi ini, insya Allah itu akan membuat kita percaya diri. Ya, sama ketika saya mau menyampaikan Islam, ya, ketika saya menyampaikan Islam, apa yang membuat saya itu percaya diri? Bukan karena saya tahu, ya, banyak orang yang tahu tentang Islam tapi dia diam, ya. Tapi karena saya tahu dan yakin bahwa apa yang saya sampaikan adalah suatu kebenaran, maka tidak ada alasan untuk saya insecure, tidak ada alasan saya untuk diam, apalagi melihat kemaksiatan di mana-mana hari ini. Ya, contoh aborsi misalkan, itu Masya Allah, jumlah aborsi itu lebih banyak daripada orang yang meninggal karena kanker. Bayangkanlah teman-teman tuh ya. Itu muncul dari mana aborsi ya? Karena tadi pacaran, gaya hidup bebas ya, gaya hidup yang tidak ada batas, itu yang kemudian menyebabkan aborsinya tinggi sekali. Salah satu contoh saja ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi kembalilah ke fitrah kita. Fitrah kita itu fitrah Islam. Ya. Fitrah kita itu fitrah Islam. Ya.
Kenapa? Karena muncul insecure itu karena peradaban sekularisme yang tidak mengenal Islam sebagai pedoman hidup manusia. Itu satu. Yang kedua, karena juga kita tidak tahu siapa diri kita dan apa tujuan hidup kita yang sebenarnya. Akhirnya kita mengira-ngira ya, bahwa ini adalah sesuatu yang baik untuk kita. Padahal itu datang bukan dari satu hal yang tepat. Misalkan, orang kemudian tidak menjadikan Islam sebagai pedoman hidup, itu bagian daripada dia tidak tahu tujuan hidup dia itu apa. Ya. Sebenarnya dalam Al-Quran kan dijelaskan ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun. Apa? Beribadah. Beribadah kepada Allah. Ya. Itu tujuan hidup manusia. Tapi kenapa manusia banyak yang lalai? Ya karena manusia itu tidak mau menggunakan ulul albab atau pemikirannya. Tidak mau menggunakan akalnya. Tidak mau menggunakan cara berpikirnya. Jadi akal ini kalau kita salurkan, ya, kita arahkan, dia akan menemukan pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu bersumber dari tingkat kesadaran yang paling rendah. Apa? Dari mana kita berasal. Untuk apa kita hidup dan akan kemana kita setelah mati. Nah, orang insecure harus bisa menjawab itu secara sempurna. Kalau dia bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan akal, sesuai dengan fitrah dan menenteramkan hati, maka dia akan mendapatkan jawaban yang sempurna. Sehingga tidak memerlukan lagi solusi, oh iya, insecure itu ada, gue itu ngerasa insecure gitu. Gue ngerasa nggak percaya diri ngadepin hidup. Gue ngerasa cemas, was-was dengan masa depan. Loh, ini kalau kita udah tahu kan, udah jawabannya udah ada dalam Al-Quran. Ya. Dari mana kita tahu? Surat Al-A'raf ayat 172. Dari mana kita berasal? Dari Allah. Ya. Qala bala syahidna. Apakah aku ini adalah Tuhanmu? Bala syahidna. Ya, engkau adalah Tuhan kami. Itu adalah percakapan antara ruh dengan Allah sebelum diturunkan ke muka bumi. Untuk apa kita hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Hidup kita itu untuk ibadah, teman-teman. Ya. Jadi jangan sampai kita punya pikiran bahwa ibadah itu hanya sholat, ibadah itu hanya zikir. Lah, seluruh aktivitas kita, kalau kita niatkan, ya sesuai dengan tadi ya, MC-nya, innamal a'malu binniyah, maka seluruh aktivitas kita dicatat sebagai amal solih. Ya. Bapak yang nyari nafkah untuk keluarganya itu ketika diniatkan karena Allah, insya Allah mendapatkan pahala. Teman-teman sekarang belajar, ya. Nanti masuk sekolah atau masuk kuliah, itu kemudian berpikir lagi, oh iya, kuliah, sekolah, walaupun tidak langsung belajar agama, tapi karena niatnya karena Allah, itu akan mendapatkan pahala. Terus setelah kemudian hidup ini, kita akan kemana? Ya. Kita akan kembali kepada Allah. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Mati itu sekali. Hidup itu 2 kali. Itulah yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ya. Jadi Allah bilang kamu itu akan hidup dan kamu akan mati dan kamu akan dibangkitkan lagi. Jadi 2 kali kita hidup, 1 kali kita mati. Mati itu juga bukan jalan pemutus kenikmatan, jalan lanjut kehidupan. Kalau kita sebagai seorang muslim yakin di situ, oh ya, semua itu datang dari Allah, kan kita kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi solusinya terjawab. Ya. Kecemasan itu akan hilang karena kita tahu sesuatu yang pasti itu mati, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah. Itu akan membuat jiwa kita lebih tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, tahu tempat kita kembali kemana? Ke surganya Allah.
Jadi nggak ada rasa cemas, takut, khawatir, was-was. Ala takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati. Ya, kalau kita tahu fitrah, kembali kepada Islam, maka kita tinggalkan mulai malam ini istilah insecure ini dan kita kembali ke jalan Allah, kembali kepada jalan Islam. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah saat diterapkannya sistem kehidupan yang sangat sekuler di tengah-tengah masyarakat, penyakit insecure ya, pasti akan menyertainya, kecuali dia hijrah ya, dan mengambil jalan Islam sebagai solusi kehidupannya. Ini kesimpulan dari saya, dan 2 ayat sebagai penutup dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 28. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Hai orang yang beriman, masuklah Islam secara total dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya ia musuh nyata bagimu. Dimasuk Islam ini jangan separoh, atau yang enak diambil, ayat tentang nikah diambil, ayat tentang sedekah diambil, ayat tentang riba ditinggalin, ya. Itu bentuk bagian daripada perlakuan setan, ya, perlakuan musuh-musuh Allah. Nah, maka Allah kemudian tegaskan dalam surah Al-Baqarah 85, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa kamu mengira ya beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Nah, jadi Quran ini tolong jangan diambil separuh-separuh, tapi diambil secara utuh. Bahkan tidak cukup untuk menghafal. Ya, ada 4M, ya, membaca, menghafal, kemudian memahami dan mengamalkan. Karena saya adalah salah satu pimpinan pondok Quran, maka saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan ini di tengah-tengah teman-teman semua yang sedang belajar, ya, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tidak cukup membaca, tidak cukup menghafal, tidak cukup memahami, bahkan harus sampai mengamalkan isi Al-Quran. Seperti itu ya. Jadi insecure itu tidak ada dalam Islam. Jadi buang jauh-jauh ya istilah-istilah asing itu. Dan kemudian kembali ke jalan Allah, ke jalan Islam, mengenal lagi Rasulullah, mengenal pribadi yang kemudian menghantarkan manusia ke dalam keluhuran akhlak, ya, yaitu Rasulullah SAW. Saya ngajar sirah ini, belajar dan ngajar ini udah bertahun-tahun. Saya tidak pernah menemukan pribadi seideal Rasulullah. Dia bisa menjadi seorang suami terbaik bagi para istri-istrinya. Dia bisa menjadi seorang ayah yang paling baik terhadap anak-anaknya. Dia bisa menjadi seorang pemimpin, ya, yang kemudian bisa menggerakkan rakyatnya, ya. Dan kemudian diakui oleh banyak sekali pakar-pakar dunia, baik itu pakar sosiologi, histori, pakar sains. Kecerdasannya beliau tidak ada duanya. Lalu kenapa kemudian hari ini kita sibuk mengurus diri kita, yang diri kita itu apa sih, siapa sih, ya. Terus kontribusi untuk agama kita itu masih minus. Mohon maaf, banyak sekali pemuda hari ini, saya harus katakan minus kontribusinya terhadap agama Allah, karena mereka menyibukkan urusan pada personal, pribadi-pribadi yang itu nggak mereka selesaikan juga dan nggak pernah selesai. Ketika dakwah dia hanya separoh, ya. Ketika dia terlibat dalam dakwah dia ternyata masih belum total. Akhirnya kemudian ketika hijrah setengah-setengah, ya, kadang pakai hijab, kadang enggak, lama-lama hijabnya lepas. Ya, lama-lama pemikiran Islamnya hilang, akidahnya tergantikan dengan hidup gue, gitu ya. Jadi ini masalah penting buat teman-teman. Solusinya gimana, Ustadz, supaya total gitu, supaya kita itu kembali ke jalan Allah? Lakukan 3P, pembinaan, pemikiran, dan perasaan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rahasia paling mujarab selama Rasulullah dakwah di Mekah sampai beliau dakwah di Madinah 23 tahun, kuncinya adalah di pembinaan. Pembinaan apa? Pemikiran. Pembinaan apa? Perasaan.
Karena dua-duanya harus takluk dan taat kepada perintah Allah. Ya. Tidak boleh bergeser meskipun satu helai, satu langkah. Saya sampaikan karena di tengah pandemi seperti ini, banyak yang para pemuda muslim kemudian mundur, ya, bahkan menyibukkan urusannya pada urusan pribadinya. Padahal kalau kita itu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong urusan kita. Salah satunya saya tuh mikir gini, teman-teman. Saya sakit. Ya. Tapi karena saya punya husnuzon kepada Allah atas apa yang saya lakukan selama saya sehat, sakit itu nggak terasa. Nggak terasa. Ya. Alhamdulillah, ini salah satu tahanus binikmah. Ya. Apa yang saya terima hari ini. Cacar, ujian, sampai kemudian kena COVID ini kan, ini bagian Masya Allah, rangkaian hidup yang harus saya terima. Tapi Alhamdulillah, dengan kondisi ini saya sangat bersyukur teman-teman. Mungkin kalau orang yang tidak punya keterlibatan dalam dakwah, tidak punya keterlibatan dalam aktivitas Islam, karena penyakit ini psikis kena dulu, ya kan? Lihat positif langsung stres, gitu kan ya? Stres, kemudian bingung, mau ke rumah sakit penuh semua, ya. Di Bandung rumah sakit penuh, Semarang rumah sakit penuh, di Jakarta rumah sakit penuh, mau kemana? Kemana kita mau lari, teman-teman? Ya. Saya cuma punya Allah, gitu. Ini udah 3-4 hari ini, alhamdulillah saya sholat udah bisa sujud ya. Sebelumnya nggak bisa, sholat hanya bisa berbaring gitu. Tapi ya saya terima gitu. Karena saya banyak guru-guru, saya minta doa ke Kiai Hafiz, ya. Terus kemudian Kiai Yuwana, terus kemudian ke Ustadz Agus, tolong Ustadz saya diberikan nasihat, ya. Karena kalau berita saya nggak mau dengar, saya juga nggak mau dengar hal yang bersifat yang melemahkan imun. Saya cuma minta sama Kiai-Kiai didoakan dan kemudian diminta dikasih nasihat. Jadi salah satu nasihat yang berharga sampai hari ini itu, seluruh aktivitas kita yang kita lakukan selama sehat, ketika sakit, itu kemudian pahalanya terus berjalan. Sayang banget nggak Allah sama kita. Ya. Yang kedua, selama saya sakit, seluruh dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu masuk ke mindset saya, istri, keluarga, santri, kena semua. Itu yang saya tanamkan. Mindset itu yang saya masukkan. Oh iya. Kalau semua dosa itu dihapus selama hidup di dunia ini, saya senang. Di akhirat saya hisapnya ringan. Gitu. Makanya orang beriman itu nggak pernah ngerasa itu tuh musibah itu betul-betul jadi musibah. Tapi ketika melihat musibah, dia sabar, dia mendapatkan kebaikan yang dia dapat. Ya, jadi teman-teman, wah, kamu sakitnya nggak enak. Ya. Tapi jangan dianggap itu sakit jadi enak. Ya. Karena sakit tetap nggak enak. Cuman kalau kita jalani itu dengan kesabaran dan keikhlasan, ya, itu jadi penggugur seluruh dosa-dosa kita. Bayangkan, ya, sakit dihapus semua dosa, ketemu Allah, dosanya udah sedikit, hisabnya ringan, masya Allah, ya. Dibanding ketika nggak sakit, dikasih kesehatan, mabok-mabokan, menghina Nabi, ya. Itu kan lagi rame ya, trending menghina Nabi, lagi mabok-mabokan, menghina agama Allah. Wah, itu dosanya makin banyak, sehat nggak dipakai buat ketaatan, nah, tinggal dirasakan saja ya, nanti di akhirat seperti apa hisabnya. Nah, ini yang penting, teman-teman. Mindset yang harus kita bangun, sehat itu untuk ketaatan, sakit itu untuk mendapatkan pengguguran dosa. Jadi baik semua di mata kita. Gitu. Jadi insecure pertama. Jadi saya pesan saya insecure nggak ada dalam Islam. Ya. Saya tegaskan itu dalam Al-Quran nggak ada. Dalam kehidupan Nabi nggak ada. Bisa jadi yang kita contoh itu adalah film-film Korea yang kita adopsi. Terus informasi dari dunia Barat yang kita pelajari. Nah, nggak ada insecure dalam Islam. Umat Islam itu pede. Ayat yang saya baca, khairu ummah, kuntum khairu ummah. Itu pendelegasian dari Allah kepada kita, bahwa kita ini adalah umat terbaik.
Ukhrijat linnas, yang dimunculkan di tengah-tengah manusia, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia dalam kebaikan dakwah, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia dalam kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kita beriman kepada Allah. Khalas, selesai. Tidak ada pengkajian lebih dalam lagi, ya. Kalau mengkaji tentang ketidakpedulian kita, apatisme kita, diri kita yang kita nggak tahu diri kita siapa, itu boleh, ya, dikaji dengan intensif, ya, dengan Islam. Boleh dengan liko, halakoh, talaki, cari guru yang tepat, kemudian bisa mengajarkan Islam kepada kita. Cari siapapun guru itu, ajari aku Islam, gitu. Ajari aku sirah nabawiyah, ajari aku Al-Quran. Lihat berapa waktu kemudian, 6 bulan lah ya, perubahan itu akan terjadi dalam diri kita. Kita jadi lebih percaya diri, kita jadi lebih yakin, kita jadi punya prinsip dalam hidup, kita punya standar pola dalam hidup. Itu yang kemudian membuat kita itu semakin dekat dengan Allah. Itu ya. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang sedikit ini bisa kemudian tergambar oleh teman-teman semua bahwa insecure, penyakit psikologi, penyakit cemas itu nggak ada dalam Islam. Tidak ada penyakit yang was-was. Apa? Dari mana datangnya was-was? Coba analisis. Kalau itu muncul dalam diri kita, analisis. Biasanya penyakit itu muncul karena dosa yang kita lakukan. Percaya deh. Orang yang pacaran itu kan cemas, takut kalau ketahuan ya, sama Satpol PP, sama polisi, sama orang tua. Cemas. Tapi lihat orang yang sudah menikah. Mau dua-duaan di mana aja, halal, selesai ya. Dengan tangan sama lawan jenis. Oh, ini istri saya. Ya, tenang, ya, sa'adah itu muncul. Allah yang ngasih ya. Dalam surah Al-Fat ayat keempat, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi Allah yang memberikan ketenangan itu, bukan kita yang mencari, tapi Allah yang memberi. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Kang Damar ya. Jazakallah khair. Oke, Masya Allah. Ya, syukran, terima kasih banyak Ustadz Akbar yang sudah menyampaikan materinya tentang The Cure of Insecure. Dan tadi ada pesan yang sangat mengena ke hati saya gitu ya Ustadz. Semoga juga ke yang lain juga jadi pengingat yang positif. Tadi saya menangkap bahwa ya bagaimanapun kita harus melawan atau mencampakkan rasa insecure itu dengan keyakinan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bisa ya alihkan rasa takut kita, takut kalah sukses, takut maksiat, takut jauh dari Allah dan lain sebagainya gitu. Karena takut-takut yang mengakibatkan rasa tidak percaya. Akbar berpesan agar kita bisa menanamkan pola pikir yang lebih bijak. Jadi segera selesailah dengan diri sendiri agar kita bisa memikirkan dan menghadapi permasalahan umat untuk Islam yang lebih maju. Jadi semoga kedepannya Ustadz, dari saya utamanya, dari saya dan teman-teman semuanya bisa lebih menaruh fokus ke hal-hal yang lebih urgent, yaitu kebermanfaatan untuk orang banyak. Nah, mungkin ya amin, mungkin itu yang bisa saya tangkap. Tapi nampaknya ada banyak juga dari teman-teman yang ingin bertanya atau sharing sesuatu. Nah, bisa banget setelah ini langsung sharing, langsung sesi Q&A. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, bagi teman-teman yang mau sharing ceritanya untuk kemudian ditanggapi oleh Ustadz Akbar, silahkan bisa melalui raise hand atau kolom chat. Nah, kolom chatnya pun bisa di public chat, bisa di private chat ya teman-teman. Kalau misalnya ingin anonim atau malu gitu kalau di public chat, tidak apa-apa, silahkan. Ya, apakah ada yang ingin sharing atau bertanya? Bisa raise hand atau mengirim di public chat. Ya, teman-teman signer silahkan, ayo. Masih ditunggu. Kalau misalnya nggak ada, nanti MC nih yang bertanya.
Iya, nampaknya belum ada. Kalau begitu izin saya tanya duluan ya, Ustadz ya. Eh, mungkin ini sih, Ustadz, apa terkait eh, terkait rasa insecure itu, terkait rasa nggak percaya diri, itu kadang tuh eh, terfikir dari teman-teman kita yang, ini saya sih, saya melihat teman-teman saya misalnya yang saya melihat lebih cepat apa ya, lebih cepat mendapat keberhasilan gitu dibanding saya. Nah kadang ya mungkin saya kurang bersyukur ya Ustaz. Nah tapi saya ngelihatnya tuh jadinya harusnya saya bahagia melihat teman-teman saya bahagia mencapai pencapaian kayak misalnya dapat beasiswa kayak gitu-gitu. Tapi di sisi lain kadang timbul rasa nggak percaya diri kayak wah apakah saya bisa mendapatkan kebahagiaan yang sama gitu? Apakah saya bisa mendapatkan kesuksesan yang sama di kemudian hari? Nah itu sebaiknya gimana Ustaz? Saya tuh pengen bisa menanggapi teman-teman saya dengan sepenuhnya saat mereka bahagia, saya tuh bahagia juga gitu kan. Nah, kalau menurut Ustaz Akbar bagaimana? Terima kasih. Ya, gini, manusia itu memang pusatnya hilaf ya, pusatnya kurang. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat kesuksesan orang lain tuh memang jadi masalah ya bagi diri kita. Padahal sebetulnya kita memang nggak ada masalah. Gitu. Tapi hembusan setan itu memang luar biasa. Membisikkan kepada kita, kamu harus lebih baik daripada dia. Gitu. Ya. Ana khairu minhum ya. Aku lebih baik daripada mereka. Padahal itu kan bahasa dalam Al-Quran yang bicara itu iblis itu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menundukkan hawa nafsu kita? Sederhana sekali. Ya, kita bangun habits yang baik ya. Jadi semua itu tergantung bagaimana niat dan habits kita. Ya. Saya punya guru namanya Syekh Ahmad ya, At-Turki min Kairo. Nah, sampai saat ini masih talaki. Beliau Syekh Al-Azhar. Nah, yang kita bahas kitab Riyadhus Shalihin, ya, kitab Arba'in Nawawiyah juga. Ya beliau sampaikan memang untuk pembahasan niat aja beliau sampai 3 minggu ya bahasannya. Karena niat ini yang kemudian bisa menjadi tolak ukur ya. Pahala itu bisa besar bisa kecil tergantung dari niat ya. Pahala itu tergantung dari niat. Ada niat itu kecil, pahalanya besar, tapi ada juga pahala itu jadi kecil ketika niatnya yang keliru. Yang kedua adalah bagaimana menanamkan kebiasaan. Ini penting karena niat dan kebiasaan itu tidak boleh jadi satu. Gitu ya. Kita harus tahu kita melakukan sesuatu itu karena apa. Kalau misalkan sholat itu kan yang menguatkan niat ya. Nah, aktivitasnya kita biasa ya. Tapi kalau tanpa niat ya jadi kosong amal solihnya. Nah, jadi 2 poin tadi, niat dan habits ini kita bangun, itu harus ada yang namanya circle for repeat, ya. Lingkaran untuk mengulang. Nah, lingkaran mengulang itu ya adanya di komunitas, di gerakan dakwah, karena kebaikan itu akan terulang. Jadi akan terbiasa. Ya. Nah, kalau sudah terbiasa, niat itu ya jadi lebih lurus. Contoh, orang kemudian sedekah 100.000 itu kayaknya besar sekali ya. Tapi itu kan cuma sekali. Ya. Nah, ketika cuma sekali ini, dia ini akan menimbulkan apa ya? Merasa lebih, merasa aku udah melakukan banyak hal untuk Islam dan untuk dakwah ini. Padahal dia cuma ngasih 100.000 itu juga mungkin 5 tahun sekali gitu. Tapi kalau kita melakukan 100.000 itu, kita nggak kuat nih, kita cukupnya 10.000 dulu deh sedekahnya. Nah, sedekahnya 10.000 terus, konsisten setiap hari, atau misalkan seminggu sekali lah ya, paling pelit ya, 10.000. Itu akan terbentuk nanti habits.
Nah, habits-habits yang baik ini itu akan ngaruh sama diri kita. Kita akan bahagia ngeliat teman kemudian sukses. Karena dia berhasil memberikan banyak kontribusi di dalam Islam misalnya. Itu luar biasa gitu. Jadi sekarang kalau kita bicara tentang kompetisi, maka kompetisi yang paling bagus adalah kita berlomba-lomba dalam perbaikan dan kebaikan. Jadi bukan apa ya namanya, prasangka buruk kepada teman, kemudian prasangka buruk kepada Allah, prasangka buruk kepada Rasulullah. Nah, itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, orang kemudian muncul masalah baru itu karena cara pandang yang keliru terhadap persaingan gitu. Jadi kalau kita sekarang ada di dalam Islam ya berarti kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan saja. Ya. Nanti terserah orang lihat seperti apa karena kita udah punya niat yang khusus untuk Allah, untuk Islam. Jadi nggak akan terganggu dan tergoyahkan hanya karena masalah materi. Ya ujung-ujungnya kan materi orang senang gitu ya. Senang berantem, senang bermasalah itu biasanya karena cuan ya, karena materi. Ya, tapi kalau kemudian materi itu kita rubah jadi di dalam Islam ada banyak value ya, ada banyak qimah, nilai, ada nilai materi, ada nilai kemudian ruhiyah. Saya kayak ngisi dakwah ini kan qimahnya ruhiyah ya. Qimahnya apa? Spiritual, bukan mendapatkan satu hal yang wah. Oh, Ustaz kalau ngisi nanti dikasih mobil Ferrari itu kan enggak, saya nggak dapat. Nah, qimahnya ruhiyah. Nah, tapi kalau kemudian dagang itu nggak bisa qimahnya ruhiyah. Qimahnya pasti materi, gitu ya. Antum jualan boba misalnya. Oh enggak Pak, saya lillahi ta'ala buat Bapak semua. Nah, antum kasih ke 100 pelanggan ya, yang rugi siapa ya? Antum ya, karena antum nggak dapat apa-apa. Ya, itu bukan jadi seorang pengusaha, itu namanya menjadi seorang yang punya jiwa sosial yang teramat tinggi. Ya, jadi harus bisa kita bedakan. Nah, sedangkan nilai-nilai tadi itu lekat dalam keseharian kita. Gitu. Nah, tinggal kita kemudian pisahkan yang mana qimah ruhiyah, yang mana qimah madiyah. Madiyah itu qimah materi tadi. Mana qimah ta'awun ya, tolong menolong sesama manusia. Jadi kalau orang kecelakaan jatuh, jangan tanya agamanya apa, ya. Tolong dulu gitu ya. Ada orang kelaparan, jangan tanya agamanya apa, ya. Bantu dulu gitu. Itu bentuk daripada manifestasi value atau nilai. Gitu ya. Jadi nilai apa yang kita perebutkan. Saya kayak dalam dakwah misal banyak kan dai-dai muda ya. Alhamdulillah kalau ilmunya bagus. Di dalam pikiran saya nggak ada, oh iya semua jadwal diambil dia gitu. Atau semua agenda dakwah saya diambil, saya nggak pernah mikir kayak gitu. Ya. Kalau dia dakwah, saya dakwah, alhamdulillah. Agama Allah semakin cepat dipelajari dan dipahami oleh banyak manusia. Jadi ada sistemnya hari ini itu kolaborasi. Ya. Bukan individualistik gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan sekarang izinkan saya membacakan beberapa pertanyaan dari audiens Ustaz ya. Yang pertama ada dari Mbak Astri Nurhalimah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menanamkan sifat qanaah dan syukur dalam diri agar menjadi sebuah kebiasaan? Gimana? Bagaimana cara menanamkan sifat qanaah dan syukur dalam diri agar menjadi sebuah kebiasaan? Kebiasaan itu dibentuk dengan repetisi. Jadi semakin sering kita itu melakukan aktivitasnya, kita akan semakin mudah bersyukur. Gitu. Yang kedua, teman-teman coba deh dicatat ya.
dibagi 2 kolom kalau ada tas. Satu kolom yang pertama adalah nikmat apa saja yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi buat 2 kolom ya, ini ada kolom nikmat yang Allah berikan dengan yang negatifnya. Jadi ujian apa yang Allah berikan sama kita. Ini konsepnya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu ketika beliau sakit, beliau bilang, nikmat sehatku lebih banyak diberikan oleh Allah dibandingkan nikmat sakitku. Gitu. Mengapa aku tidak mensyukuri itu? Nah, konsepnya bukan Ustaz Akbar, Nabi Ayub alaihissalam. Nah, jadi nikmat apa yang Allah berikan, contoh tuh, mulai dari orang tua yang sehat, rezeki, pakaian, coba ditulis tuh nikmat-nikmat yang Allah kasih, sama ujian yang Allah kasih sama kita. Ya, nanti teman-teman bakal sadar betul bahwa Allah itu lebih banyak memberikan kita nikmat dibandingkan ujian. Cuman kita itu seringnya itu ya lalai terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Itu manusia itu kayak gitu. Jadi kalau dapat nikmat ya biar cuek aja deh, nggak ngerasa dapat apa-apa. Padahal ketika kita itu diberikan nikmat, Allah itu sedang memberikan ujian. Ujian orang yang mendapatkan nikmat itu lebih berat daripada ujian musibah yang diterima. Kenapa? Karena kita nggak bisa mensyukuri. Itu masalahnya. Kalau kita lagi dapat musibah, sakit, ujian, bokeh gitu ya. Itu kerasa kan? Wah, ngerasa qanaah, ngerasa susah. Jadi manusia paling susah sealam dunia. Tapi ketika kita lapang, sehat, rekening isinya banyak, nah itu jadi satu kenikmatan yang kita lalaikan. Nah makanya dicoba dihisab diri kita sebelum nanti dihisab sama Allah. Nikmat yang Allah berikan sama ujian yang Allah berikan banyak mana. Gitu. Kalau sudah ketemu jawabannya, nanti bangun di sepertiga malam, sujud sama Allah. Ya Allah, ampuni kami karena kami tidak bisa mensyukuri nikmat yang begitu banyak yang Kau berikan kepada kami. Jadi kata Rasulullah gini, surga Allah itu tersebar luas dunia dan akhirat. Barang siapa yang tidak mendapatkan kenikmatan surga di dunia, maka dia tidak akan pernah mendapatkan nikmat surga di akhirat. Kata Rasulullah. Jadi kita tuh kalau bisa pandai mensyukuri nikmat sekecil apapun, kita anggap sebagai nikmat yang besar, karunia dari Allah, maka insya Allah ketika nanti kita diberikan nikmat berupa surganya Allah, kita akan bisa memahami dan mensyukurinya. Gitu. Ya, jadi harus bisa mensyukuri yang kecil, baru kita bisa mensyukuri yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Masya Allah, terima kasih Ustaz Akbar tanggapannya, dan izinkan saya untuk kembali beranjak ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Tria Pratiwi. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, agar selesai dengan diri sendiri itu bagaimana ya Ustaz? Ingin sekali bermanfaat untuk orang lain atau umat. Apakah circle pertemanan mempengaruhi? Jazakallah atas materinya Ustaz. Yes, very exactly. Betul, tepat sekali. Lingkaran itu sangat berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kita memulai? Ini yang banyak dipertanyakan. Sebetulnya saya bukan komunitas ya. Saya itu punya sekolah namanya Dakwah Islam Institute. Menjawab dari pertanyaan tadi untuk tahu arah tujuan hidup kita itu apa sih yang kita cari. Gitu ya. Dan saya mengarahkan banyak ya. Mungkin sekarang ada sekitar 900-an orang yang sekolah di Dakwah Islam Institute. Salah satu faktor utamanya itu adalah kita itu dapat ilmu, dapat pendidikan
yang tidak membuat kita itu pintar enggak, soleh jauh, gitu ya. Jadi sekolah kita itu pintar enggak, soleh jauh. Mohon maaf sekali. 6 tahun SD, 6 tahun SMP, SMA, 12 tahun sekolah. Pintar bahasa Inggris enggak? Enggak. Pintar bahasa Arab? Boro-boro. Ya. Hafal Quran? Jauh. Ya. Punya akhlak yang baik? Minus. Ditambah kuliah 4 tahun. Bukannya kita jadi orang hebat, punya akhlak yang mulia, jadi koruptor. Ya. Nah, bisa dibayangin deh ya, sistem pendidikan kita hari ini ya seperti itu realitasnya. Jadi kalau bisa dibilang banyak dari universitas itu menghasilkan para koruptornya tinggi sekali. Nah, padahal yang kita butuhkan itu sekolah yang kemudian bisa mencetak pribadi kita yang lebih baik. Itu nggak ada, gitu ya. Hatta komunitas ya. Komunitas itu kan kumpulan dari satu masyarakat. Kalau tidak ada pembinaan di dalam komunitas tersebut ya sama juga, nggak akan ngaruh apa-apa. Maka saya buat Dakwah Islam Institute. Saya buat sekolah pernikahan nubuah. Saya buat Institut Sirah Nabawiyah. Itu yang saya gembleng semua agar kita tuh mengenal Rasulullah, mengenal konsep Nabi. Kalau itu kita ketahui, kita pahami, kita akan jadi orang yang sangat unik seperti tadi tokoh-tokoh awal yang saya ceritakan. Dan terbukti banyak yang jadi ya hasilnya. Asal konsisten dengan pertemuan, halaqah, liko, gitu ya. Rutin, seminggu sekali, 2 jam aja. Masa iya sih dalam waktu 1 minggu kita saking sibuk sekalinya, kita nggak punya waktu untuk belajar. Ya, 2 jam, seminggu sekali, digembleng, bahkan dari hal yang sangat mendasar. Ya. Apa kita itu memilih Islam sebagai warisan atau Islam sebagai jalan hidup. Gitu. Itu ya Kang Damar ya. Jadi nanti kalau ada yang mau belajar lebih intens, silakan ikut program-program di Dakwah Islam. Nanti itu pintu gerbang untuk bisa masuk sekolah pendidikan tadi ya, insyaallah. Gitu. Asik ya. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Mungkin juga teman-teman bisa follow IG-nya. Oh, oke. Ya. Saya mungkin nggak bisa sampai selesai karena masih harus butuh istirahat. Ini hari ke-11 ya. Saya kena COVID ya, satu keluarga. Jadi saya coba mikir kayaknya saya coba untuk dakwah deh. Mudah-mudahan dengan dakwah ketemu teman-teman ada energi positif yang masuk ke dalam jiwa saya. Gitu ya. Yang kedua mungkin nanti bisa ikut sekolah pernikahan nubuah maupun Institut Sirah Nabawiyah. Saya sangat rekomendasiin karena sekolah pernikahan nubuah ini dijadikan tesis S2 saya. Ya, jadi saya benar-benar sangat serius sekali bagaimana bisa mencetak para pemuda yang nikah muda tapi nikah siap. Yang kedua, Institut Sirah Nabawiyah juga saya bangun untuk bisa untuk disertasi saya, S3 saya, bagaimana menjadi pribadi-pribadi tadi yang nggak insecure, pribadi yang cerdas, pribadi yang sangat cepat mau berpikir. Itu yang paling penting sih dibandingkan pertemuannya. Tapi saya harap teman-teman bisa gabung nanti di sekolah itu ya. Nanti buka aja di Instagram saya Akbar NM ya. Di situ ada link nama-nama programnya. Mungkin itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Ya, saya sama anak tuh lagi saya gendong tadi sejam lebih. Sehat-sehat semua. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafakallah Ustadz Akbar, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami dan sharing materi hari ini. Dan kepada teman-teman mungkin yang masih punya pertanyaan dan belum terjawab, mohon maaf sekali untuk hari ini belum bisa terjawab, tapi semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi di forum lainnya ya, untuk melanjutkan sesi diskusi. Nah, kalau begitu sesi Q&A-nya saya tutup dulu ya. Bismillah, sesi Q&A-nya ditutup. Nah, dari tutup, sekarang kita bisa beranjak ke agenda selanjutnya. Nah, teman-teman
punten setelah ini jangan live dulu ya, karena akan ada sesi foto. Dan barangkali teman-teman berkenan untuk mengisi link feedback. Nah, silakan mungkin dari teman-teman Anajem bisa di-share link feedbacknya. Nah, ya, sambil menunggu ya teman-teman. Nah, mungkin bisa on cam dulu nih, kita bisa sesi foto sebelum teman-teman beristirahat dan kita sayonara. Dibubarkan dan doa penutup. Ya, teman-teman tunggu dulu sih, kita belum doa penutup, jadi jangan keluar dulu punten ya. Nah, di sini saya mau mengingatkan bagi teman-teman Shiners boleh banget untuk men-share insight yang didapat hari ini di TTM hari ini, lalu tag IG-nya Anajem Project ya, @anajem.project. Nah, insya Allah nanti akan di-repost dan insya Allah akan menjadi kebermanfaatan bagi orang banyak ya. Nah, ya sekali lagi saya mengucapkan jazakumullahu khair untuk semuanya, untuk Shiners, untuk Ustadz Akbar yang sudah memberikan investasi waktunya di malam hari ini hadir, dan terima kasih juga kepada Infak pada acara TTM ini yang insya Allah nanti akan disalurkan kepada desa binaan ya di Kampung Mawar di Jakarta. Terima kasih sekali lagi, dan TTM ini insya Allah akan rutin diadakan setiap bulan di pekan terakhir ya, di pekan keempat. Jadi tetap ada di dalam grup dan stay tune di IG-nya Anajem ya, di @anajem.project. Nah, tapi jangan stay tune doang, di follow juga dong ya, biar akrab ya. Nah, kalau gitu udah sesi promonya. Sekarang kita tutup forum diskusi hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Kita istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis, subhanakallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kalau gitu sampai bertemu di TTM berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.